Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silahkan teman-teman mengisi link presensi dengan scan QR Code yang terdapat pada layar. Jika sudah, teman-teman boleh menonton video motivasi terlebih dahulu ya, melalui scan QR Code di layar. Baiklah teman-teman, jadi di hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga yang akan mempelajari materi algoritma komputer pada mata pelajaran pemrograman dasar untuk SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kompetensi dasar 3.1 menerapkan alur logika pemrograman komputer. Indikator pencapaian kompetensi dasar ada 3, yaitu menjelaskan pengertian algoritma, memahami struktur algoritma pemrograman komputer, dan menerangkan macam-macam bentuk algoritma pemrograman komputer. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa itu algoritma dan apa saja tujuan serta macam-macam bentuk algoritma pemrograman komputer? Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian algoritma komputer. Pengertian dari algoritma sendiri adalah prinsip-prinsip terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan tujuan tertentu dengan membentuk alur seperti langkah-langkah. Algoritma bertujuan agar mesin atau perangkat dapat memproses data yang dilaksanakan menjadi informasi baru yang dibutuhkan penggunanya dan membantu komputer bekerja secara otomatis, serta menyelesaikan tugas dengan cara yang tepat. Algoritma juga digunakan untuk memecahkan masalah khusus dalam teknologi informasi, seperti mengatur data pencarian dan perangkat matematika. Ia memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola, dan setiap langkah dijelaskan dengan jelas. Selanjutnya, fungsi utama algoritma, diantaranya berfungsi memecahkan masalah. Algoritma membantu kita menemukan solusi, baik untuk masalah sederhana maupun yang rumit, seperti mencari jalan tercepat di aplikasi peta. Fungsi selanjutnya, berfungsi meningkatkan efisiensi. Algoritma menggunakan langkah-langkah yang jelas. Pekerjaan bisa selesai lebih cepat dan dengan kesalahan lebih sedikit. Algoritma juga berfungsi mempermudah masalah kompleks. Algoritma memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Materi kedua, memahami struktur algoritma pemrograman komputer. Struktur algoritma yang pertama adalah urutan atau sequence. Serangkaian langkah yang dikerjakan satu persatu secara berurutan dari awal hingga akhir. Setiap langkah dilakukan tanpa ada pemilihan kondisi. Contohnya seperti langkah-langkah membuat jus. Selanjutnya pemilihan atau selection, yaitu struktur di mana algoritma harus memilih salah satu dari 2 atau lebih jalur berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya, jika kondisi cuaca hujan pakai jas hujan, jika tidak hujan pakai baju biasa. Berikutnya perulangan. Perulangan digunakan ketika ada satu atau lebih langkah yang perlu diulang beberapa kali hingga kondisi tertentu terpenuhi. Contoh perulangan. Selama masih ada piring kotor, ambil satu piring kotor, bilas piring tersebut dan keringkan. Masuk ke materi terakhir yaitu macam-macam bentuk algoritma pemrograman komputer. Algoritma pemrograman komputer terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Algoritma divide and conquer, 2. Algoritma brute force, dan 3. Algoritma greedy. Yang pertama adalah algoritma divide and conquer, yang dimana algoritma ini membagi masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara independen, seperti yang digunakan dalam quicksort atau merge sort. Yang kedua adalah algoritma brute force
algoritma ini mencoba semua kemungkinan solusi hingga menemukan yang benar. Kelebihan dari algoritma ini ialah sederhana untuk diimplementasikan dan tidak memerlukan pemahaman mendalam tentang masalah. Yang terakhir, algoritma greedy. Algoritma ini memilih solusi terbaik pada setiap langkah. Meskipun tidak selalu memberikan solusi yang optimal, kelebihan dari algoritma ini mudah diimplementasikan dan cepat, karena hanya memerlukan satu langkah pemilihan pada setiap iterasi. Jadi kesimpulan dari algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah-langkah logis yang disusun untuk menyelesaikan masalah. Dalam komputer, algoritma digunakan untuk memberikan instruksi kepada komputer tentang cara menyelesaikan tugas dengan mudah, melalui struktur dasar mencakup urutan, pemilihan, dan perulangan. Untuk mengukur pemahaman kalian, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran menggunakan aplikasi Quizizz. Silahkan kalian scan QR Code berikut atau akses link di s.id/evalu pada layar. Nah, itu tadi materi mengenai menerapkan alur logika pemrograman komputer. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membuat alur logika pemrograman komputer. Saya tutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Tetap semangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.